Kak Aldo? Hadir. Oke, cool. Hendrik udah di sini atau belum ya? Hadir, hadir. Oke. Untuk Roga? Here. Oke, untuk Samuel? Hadir. Oke, untuk kelas Kak Stanley udah di sini atau belum? Udah. Oke, cool. So, selamat datang di babak final ini dengan saya Aldi Christian Tarigan dari UBB yang akan jadi ketua juri dalam round hari ini. Oke, mungkin dengan mosi Dewan ini lebih memilih dunia di mana seluruh manusia bertindak secara altruistik untuk membuka kasus dari perdebatan ini sekaligus membuka kasus dari sisi OG. Aku mengundang Prime Minister dari sisi OG untuk berbicara. Time is yours. Oke, halo, apakah aku audible? Clear, aman. Oke, sebentar. Oke, sebelumnya sebelum aku mau mulai, kalau misalkan semua nggak keberatan, aku mau sedikit shout out kepada IDC. Aku mau say thank you yang kalian yang udah ngebantu aku selama ini. This is my first grand final after belajar debat. Recording in progress. Dan terima kasih udah ngajarin aku debat selama 4 bulanan ini, especially ke Kanabil juga, yang udah ngebawa aku ke grand final kali ini, Kak Amrol, Kak Rama, Kak Gilang, Revan, dan Dita, semuanya pokoknya I appreciate you guys. And let's have fun in this final round, and I hope nanti omongan aku bisa dapat dimengerti, dan ya, untuk UI preference better raise hand aja. Dan aku maaf sebelumnya kalau misalkan ada hal-hal yang sangat sensitif sebelumnya, itu cuma untuk keperluan debat aja. Oleh karena itu, aku akan mulai debat aku dalam 3, 2, 1. Sebelum itu, setup bagaimana Ogi akan datang ke dalam perdebatan kali ini adalah pertama, dunia ini sama seperti dunia yang kita sekarang, yang berbeda hanyalah dengan kerangka moral orang ketika mengambil keputusan untuk bertindak baik, yaitu di mana altruisme itu menjadi pilihan utama atau default mode orang-orang pada akhirnya. Tapi kedua, ini tidak berarti bahwa orang akan mau untuk digunakan begitu-begitu saja, karena di dunia ini masih ada konsep keadilan dan juga etika yang mampu untuk menjaga altruisme itu pada akhirnya dan untuk tidak disalahgunakan. Tetapi yang ketiga, kami rasa beban OG di debat kali ini adalah bagaimana kita bisa untuk menjelaskan kenapa ada benefit yang eksklusif hanya akan didapatkan dari dunia di mana semuanya itu pada akhirnya harus menjadi bersifat secara altruistik. Tapi sebelum itu, argumen pertama, Sorry, sorry. kita Kayaknya salah satu teammate itu kebetulan disconnect. So, apakah bisa menunggu sebentar? Maaf. Oke, sure. Ini aku langsung lanjut aja berarti. Oh, tunggu bentar. Sambil orangnya confirm dulu. Kayaknya dia disconnect. Thank you. Oke, mungkin kita tunggu sebentar. Juga sekalian mungkin panitia bisa share screen timer dulu ya. Thank you. Nanti dari tim ADS mungkin bisa dikabarin kalau teammate-nya udah masuk ya. Thank you. Cek cek. Apakah saya terdengar tadi agak putus dan disconnect soalnya? Oke, clear, aman. Oke, thank you. Maaf ya, PM dan Oge. Oke, mungkin untuk PM bisa diulang aja speech-nya dari awal. Santuy. Buat Oke, kreativitas baik. ya katanya. Baik. By the way, timer akan di-share screen apa enggak? Oke, sebentar ya, panitianya lagi mau join Zoom. Oke. Oke, udah bisa mulai lagi. Oke, aku harap udah clear dan aku akan mulai dalam 3, 2, 1.
Sebelum itu, sebagai setup, bagaimana Ogi akan masuk ke dalam perdebatan kali ini adalah satu, kami rasa dunia ini sama seperti dunia kita sekarang, di mana yang berbeda hanyalah kerangka moral orang ketika mengambil keputusan untuk bertindak baik, di mana altruisme itu akan menjadi sebuah mode default atau bahkan pilihan utama orang-orang pada akhirnya. Tetapi yang kedua, ini bukan berarti dan tidak berarti bahwa orang akan mau untuk digunakan begitu-begitu saja, karena di dunia ini masih ada konsep keadilan dan juga etika yang mampu untuk menjaga altruisme itu agar tidak disalahgunakan juga pada akhirnya. Tapi yang ketiga adalah kami rasa bahwa beban opening government di debat kali ini adalah bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa kenapa sebenarnya ada benefit yang eksklusif yang hanya akan didapatkan dari dunia di mana semuanya itu akan altruistik juga pada akhirnya. Tetapi sebelum itu, yang pertama, bagaimana pendirian kami di dalam debat kali ini? Argumen satu, kami rasa bahwa ini dunia yang lebih baik dikarenakan manusia ketika ingin melakukan kebaikan tidak akan mempertimbangkan adanya imbalan balik atau adanya balas budi dan ini akan memaksimalkan kemungkinan orang pada akhirnya untuk bertindak baik. Tapi sebelum itu, kami ingin membuktikan bahwa sebenarnya di dunia ini akan lebih banyak tindakan baik yang akan terjadi pada akhirnya. Kenapa? Karena sebagai framing, satu, kami rasa di dunia sekarang ada tren untuk semakin individualis dan juga utilitarianisme. Ini didorong karena hal-hal yang muncul seperti ketatnya kompetisi ekonomi, maraknya individualisme yang lain, bagaimana semua orang harus mengamankan survival pribadinya, dan bagaimana budaya meritokrasi yang ekstrim itu membuat semua orang diukur dari output personalnya, bagaimana adanya normalisasi tindakan-tindakan atau perilaku oportunistik di mana semua orang itu tindakannya dipertimbangkan melalui keuntungan pribadi saja. Sehingga aku rasa ini menyebabkan banyak sekali orang yang awalnya ingin memiliki niat baik atau berperilaku baik, malah tidak mau untuk menjalankannya atau bahkan mengharapkan adanya imbalan dulu sebelum melakukan itu sehingga secara kemungkinan berperilaku baik itu akan turun pada akhirnya, sehingga aku rasa potensi untuk melakukan kebaikan di dunia saat ini itu banyak yang gagal untuk terrealisasi karena mereka menunda, mengabaikan, membatalkan, atau bahkan merasa bahwa itu tidak worth it untuk dilakukan pada akhirnya. Tapi analisisnya itu seperti apa? Kami rasa satu, di dunia ini ketika semua orang bertindak secara altruis, yang akan terjadi adalah proses pikir ini tidak akan terjadi. Maksudnya apa? Maksudnya yang terjadi adalah kelancaran dari niat ke tindakan, yaitu orang akan terdorong terhadap melakukan dan menyebarkan kebaikan tanpa memandang apa harapan balasan tertentu pada akhirnya. Sehingga aku rasa analogi seperti ini, kalau sekarang setiap tindakan baik seperti harus melewati pintu seleksi yang ketat seperti perhitungan untuk rugi pada akhirnya, aku rasa maka di dunia altruistik jalan ini akan selalu terbuka sehingga setiap niat baik itu akan tetap bisa langsung mengalir untuk menjadi aksi pada akhirnya. Sehingga semakin banyak tindakan terbaik yang terjadi, maka akan hal ini akan terrealisasi di dalam dunia kami. Tapi komparatifnya apa? Mungkin oposisi akan datang ke dalam perdebatan kali ini berpendapat bahwa mereka bisa bilang bahwa definisi baik itu subjektif, tetapi aku rasa oke, mungkin itu betul. Benar, baik itu mungkin bisa subjektif, tapi ini akan ada di kedua dunia pada akhirnya, karena yang hanya berubah adalah alasan bagi kamu untuk bertindak juga pada akhirnya. Karena di kedua dunia masih akan ada diskusi tentang apa yang baik dan juga jahat, karena manusia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi. Tetapi setidaknya di dunia kita itu akan lebih baik karena diskusi terkait ini berlandaskan niat yang tulus untuk mencapai kebaikan bersama, dan kalaupun memang akan ada niat jahat, aku rasa bahwa sebenarnya karena ini menjadi setting dasar manusia atau default mode manusia ketika mereka ingin bertindak, maka aku rasa budaya dan juga norma serta etika personal itu akan lebih condong untuk memaksimalkan kebaikan di dalam konteks itu pada akhirnya. Sehingga aku rasa karena dunia, kalaupun ada dunia jahat, karena di dunia ini memulai dari baseline-nya yaitu sangat altruistik, maka aku rasa budaya, norma sosial atau pendidikan dan hukum maka akan sangat keras untuk memperkuat standar moral yang positif, tapi niat jahat pun juga akan akhirnya hanya menjadi deviasi yang kecil dan juga bukan dominasi seperti di dunia yang sekarang. Tapi bagaimana dampaknya atau impact-nya? Aku rasa satu, manusia yang secara inheren lebih toleran dan juga melakukan kebaikan. Karena salah satu yang menghambat utama manusia untuk berkolaborasi adalah karena mereka menunggu akan adanya self-interest atau bahkan feedback atau umpan balik ke dalam diri mereka sendiri. Mereka mengharapkan atau mengekspektasikan hal-hal tersebut. Tapi yang B, aku rasa ini menjadi pola dasar manusia yang manifestasinya itu bisa beragam atau bermacam-macam. Contohnya satu, seorang individu yang mereka itu bystander atau mereka itu adalah orang-orang yang dan orang-orang yang apatis. Tapi kedua, individu-individu yang rakus dan mendahului apa yang diinginkan, khususnya ketika mereka memiliki kekuasaan atau power yang tinggi. Tapi ketiga, juga kelompok manusia yang selalu mendahulukan kelompoknya. Sehingga aku rasa yang kedua,
bentuk perlawanannya itu akan menjadi lebih kuat dan juga sustain terhadap kejahatan di dunia. Karena apa? Karena dunia yang tak mengutamakan adanya keinginan atau interest pribadi, pada akhirnya maka narasi yang mendahulukan pamrihan atau sifat altruistik ini yang inherent dan mendalam itu akan jauh lebih kuat daripada self interest atau bahkan kepentingan pribadi kamu yang lebih mudah untuk lebih mudah untuk dikooptasi. Karena aku rasa yang kedua, ini akan memudahkan pergerakan untuk melawan ketidakadilan secara masif pada akhirnya. Kenapa? Karena aku rasa dalam situasi seperti ini, moral cost-nya itu akan lebih murah dan buy-in-nya itu akan lebih tinggi. Dan aku rasa ini juga penting untuk menjaga moral dan juga semangat juang secara signifikan. Karena pada akhirnya aku rasa nggak akan ada harapan untuk balas imbalan atau ya balas budi yang pribadi pada akhirnya. Tapi sebenarnya aku rasa bagaimana weighing-nya dalam hal ini. Ada tiga hal. Satu, aku rasa dampaknya akan begitu dalam. Kenapa? Karena ini mempengaruhi karakteristik mendasar manusia dan ini akan menjadi sebuah pertimbangan personal dan bahkan sosial di dalam menentukan tindakan selanjutnya. Tapi yang kedua, kenapa ini likely dan bagaimana ya kenapa ini likely untuk terjadi? Aku rasa karena ini berlaku secara global, maka ini mendominasi banyaknya budaya dan norma, maka ini menjadi sebuah perubahan yang sangatlah signifikan dan paling mungkin dan sangat mungkin untuk terjadi. Tapi yang ketiga, aku rasa dampak yang luas adalah dari skopnya atau dari skalanya, bagaimana ini dapat menyentuh setiap interaksi manusia dari relasi personal atau bahkan dari faktor dari skala makro seperti global juga, karena kenanya itu akan menjadi sedunianya dan ini gak akan ngaruh cuman ke individu, tapi ini akan berpengaruh atau berlaku secara kolektif dan ini tersebar ke dalam komunitas atau masyarakat secara luas, jadi ini berlaku secara komunal dan kolektif pada akhirnya. Tapi yang keempat, aku rasa mengenai vulnerability atau kerentanan, aku rasa ini dapat secara signifikan menjaga kelompok marginal manapun di dunia ini karena ini akan melewati atau melompati banyak 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 asumsi-asumsi moral yang selfish atau egois dan juga ini memudahkan kepedulian terhadap mereka. Jadi aku rasa kalau misalkan kita bandingkan secara komparatif dengan sisi oposisi yang mana mereka masih akan bergelut dengan dunia yang penuh dengan perhitungan pribadi, aku rasanya akan memperlambat dan membatasi kebaikan atau bagaimana your thoughts create into action sementara kita unlock seluruh potensi kemanusiaan. Oleh karena itu bangga IDC OJ. Thank you for speech untuk Prime Minister dari sisi OG. Untuk membalas kasus dan membuka kasus dari sisi oposisi, aku mengundang Leader of the Opposition untuk berbicara. Time is yours. Halo, seperti biasa aku mau izin ke toilet dulu. Kak terlihat dan terdengar. Cek cek, aman nggak? Close aman. Oh, oke. Interupsi, raise hand.
Dua poin pemikiran yang penting sebelum masuk ke dalam argumen. Pertama, di dunia OO, kita akan mementingkan agensi individu. Maka OO akan langsung take the ballot bahwa individualistik adalah hal yang sangatlah bagus di dunia kita. Sehingga artinya, kebaikan di sisi kita akan didasarkan pada kebaikan mungkin ya, hanya akan dilakukan kepada orang-orang terdekat atau tertentu saja, atas dua hal. A, ya dengan harapan kamu melakukan kebaikan bersifat transaksional, dengan harapan someday benefitnya juga akan datang ke kamu ketika kamu membantu orang lain. Atau B, kamu hanya akan benar-benar kerjasama kalau kamu benar-benar merasa kamu membutuhkan bantuan orang lain dan orang lain pun merasa kamu akan terbantu dengan adanya analisis bantuan yang diberikan oleh orang lain. Tapi yang kedua, apakah artinya di dunia kita akan penuh dengan kejahatan dan kebaikan? Tidak. Deltanya bukan membahas mengenai, delta dalam debat ini tidak membahas mengenai kebaikan. Karena saya merasa bahwa kebaikan itu ada di kedua sisi. Misalnya, ya, yang pertama di sisi kita akan ada kebaikan, tapi bedanya tidak diekspektasikan ke semua orang aja bahwa oh kamu harus bersifat altruis, kamu harus bersifat membantu tanpa rasa pamrih dan sebagainya. Atau yang B, sisi kita akan transaksional, artinya either ini berdasarkan spektrum, misalnya orang miskin akan tetap membantu atas dasar kebaikan, entah dari apa yang bisa mereka berikan terhadap orang yang tidak mampu itu, atau akan berdasarkan insentif pragmatis, orang yang dari kaya akan juga tetap membantu orang-orang yang miskin misalnya, karena misalnya dia ingin dilihat sebagai sesuatu yang filantropis dan lain sebagainya. Sehingga debat ini tidak berbicara mengenai apakah dunia ini berisi kebaikan versus kejahatan, tapi berbicara mengenai agensi individu, apakah agensi ini boleh direnggut di sisi tim pemerintah. Ada 3 argumen yang akan dibawakan oleh OO dalam debat ini. Argumen pertama, saya akan berbicara mengenai individualisme. Bagaimana kondisi dunia saat ini? Saya perlu menggambarkan bahwa dunia saat ini merupakan dunia yang jahat, dunia yang kapitalis, di mana orang-orang kompetitif dan merebutkan sumber daya yang bersifat terbatas. Sehingga artinya, hasil dari apa yang kamu miliki dan dari apa yang kamu dapatkan saat ini, itu kamu dapatkan dari kerja keras individu yang kamu keluarkan sendiri, dari usaha atau perjuangan yang kamu keluarkan secara mandiri juga. Sehingga di dunia ini, kamu menguasai sumber daya yang terbatas. Tapi jahatnya di sisi tim pemerintah, kamu dipaksa untuk mengalihkan kuasa sumber daya yang sudah kamu miliki tadi kepada orang lain atas dasar, oh kamu harus altruis kepada semua orang, dan lain sebagainya. Sehingga dari sini kita sudah bisa mendapatkan deltanya. Terlepas dari kamu, berasal dari golongan yang miskin atau kaya, tapi ada 2 hal. Yang pertama, untuk orang yang kaya atau orang yang sudah memiliki golongan menengah ke atas, ya hasil usaha ini merupakan hasil yang dijustifikasi karena kamu berdasarkan dari hasil usaha naik tangga kamu yang kamu capek-capek sudah berkarir jadi independent woman dan sebagainya. Atau B, kalau kamu adalah orang yang tidak mampu, kamu juga memiliki sumber daya yang terbatas, tapi kamu dipaksa untuk membantu seseorang dengan keterbatasan yang kamu miliki, bahkan kamu saja belum tentu bisa survive dengan dirimu sendiri, tapi kamu dipaksa untuk bisa membantu semua orang. Apakah artinya di sisi kita tidak ada kebaikan? Tidak. Sekali lagi, deltanya adalah ekspektasi atau agensi yang ditaruh kepada individu. Sehingga artinya di sisi tim pemerintah, ini akan sangat exhausting kepada kamu selaku individu karena adanya perenggutan harta dari yang sudah kamu miliki terlepas dari kamu kaya atau miskin. Argumen kedua, saya akan berbicara mengenai value dari altruisme. Di dunia kami, apakah tetap akan ada altruisme? Jawabannya akan tetap ada. Tapi jumlahnya sangatlah sedikit dan terbatas. Kenapa ini bagus? Altruisme di status quo itu dilihat sebagai suatu hal yang berharga di dunia kita saat ini karena dilihat sebagai hal yang jarang dilakukan oleh orang lain. Sehingga artinya, sebaliknya kami flip. Yang kami bilang di tim pemerintah, karena setiap orang atau semua orang melakukan altruisme, maka ini dilihat sebagai suatu hal bare minimum yang harus kamu lakukan di dalam tatanan sosial. Kalau semua orang melakukan ini, artinya di tim pemerintah, altruis tidak akan lagi dilihat sebagai sesuatu yang berharga atau akan dilihat sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Karena semua orang melakukannya, karena semua orang saling membantu satu sama lain tanpa pamrih dan lain sebagainya. Kalau semua orang melakukan, ini membuat bantuan yang kamu berikan kepada manusia lainnya akan dilihat sebagai bantuan yang tidak berharga, bantuan yang tidak diapresiasi, dan oh ya, aku lanjut aja, timer nggak ada ya. Bantuan yang tidak diapresiasi karena ya udah semua orang melakukan ini. Sementara yang kami bilang di oposisi, prasyarat bagi kamu untuk bahagia adalah 2 hal. Pertama, ketika aksi yang kamu lakukan itu bersifat eksklusif. Makanya di sisi kita, altruisme dan didasarkan pada konsen atau agensi, itu adalah hal yang bagus karena di situ adalah titik rasa puas kamu ketika kamu dilihat sebagai satu-satunya orang yang altruis di dunia yang kapitalis misalnya. Atau yang kedua, ketika juga kamu tidak terpaksa, sehingga kamu akan didasarkan pada keikhlasan diri kamu dan kesenangan diri kamu bahwa kamu memang benar-benar ingin membantu orang lain dan itu adalah sumber kebahagiaan. Sure, Oge bilang kebahagiaan itu subjektif. Maka ketika kebahagiaan subjektif, disinilah titik poin yang dimenangkan oleh O berdasarkan agensi individu, pilihan apapun yang mereka ingin lakukan, apakah membantu atau tidak. Sehingga ketika bantuanmu tidak dihargai, ya artinya akan sia-sia. Tapi yang kedua, saya merasa bahwa ini akan menjadi power dynamic. Kamu akan membantu orang lain bahkan tanpa konsen. Ini adalah hal yang harus ditelan oleh tim pemerintah by the way, karena kamu harus membantu semua orang gitu kan dan tanpa pamrih. Maka kamu akan
intervention atau mencampuri urusan orang lain dan memaksakan value yang kamu miliki kepada orang-orang tersebut. Ini penting karena setiap orang memiliki konsep atau value yang berbeda sesuai dengan yang Ogi bilang. Oh, konsep kebahagiaan dan kejahatan adalah sesuatu yang subjektif dan lain sebagainya. Contohnya, mungkin Jason adalah orang yang nyaman dalam merokok sampai dia sudah batuk-batuk dan terlihat sakit. Di mata saya sebagai orang yang tidak merokok, saya akan memaksakan dia dan memaksakan dia untuk tidak merokok lagi atau membantu dia ketika dia sakit. Padahal itu misalnya adalah sumber kebahagiaan Jason dan lain sebagainya. Sehingga cara Anda menimbang argumen dari dua argumen atas ini sangatlah sederhana. Prinsip agensi individu merupakan prinsip yang paling penting karena ini burden yang kecil yang berhasil dibuktikan oleh OO. Pertama, ini prasyarat ke argumen makro apapun yang akan diklaim oleh closing. Ya, syaratnya harus ada pemikiran individual dulu yang kami jelaskan ini akan rusak tatanan sosial juga kalau individu pemikiran seperti itu. Tapi yang kedua, ini juga tidak bergantung kepada likelihood dengan yang tinggi. Sehingga apapun argumen yang dibawakan closing, ya tidak perlu ditimbang dari likelihood yang sudah dibawakan oleh OO. Argumen ketiga, saya akan berbicara mengenai individualisme itu adalah hal yang bagus. Di sisi kita, sebagai individual, kamu akan menjadi lebih puas atas dua alasan. Pertama, ini merupakan hasil, apapun yang kamu dapatkan merupakan hasil dari usaha yang kamu keluarkan, dari hasil jeripaya yang kamu keluarkan sendiri. Sehingga artinya, di sisi kita akan ada lebih puas ketika kamu memaksimalkan potensi kamu, ketika kamu bekerja dengan sekeras itu, dan bukan mendapatkan atau merasa terbantu dari apa yang didapatkan oleh orang lain. Tapi yang kedua, saya merasa justru self-empowerment justru akan bagus di sisi kita. Karena bentuk kebahagiaan yang kamu berikan adalah berdasarkan konsen yang kamu miliki dan kamu akan merasa lebih puas. Either kamu bisa membuat orang merasa karena kamu bisa ngebantu orang dengan kapital yang kamu miliki dan kamu merasa tidak terpaksa, atau orang lain akan merasa terbantu juga karena kita tidak memaksakan value yang kita miliki tapi didasarkan pada hubungan transaksional dan konsen yang dimiliki antara dua individu tersebut ketika sering membantu. Sehingga di sisi kita, kalau kita jarang dan tidak ada konsen dan ada konsen atau tidak keterpaksaan, itu membuat kita menjadi bisa lebih bahagia selaku individu. Thanks to LO. Untuk melanjutkan debat dan menutup debat di OG, aku mengundang Deputy Prime Minister untuk berbicara. Here. Tes, suaraku kedengaran nggak? Halo? Aman ya? Oke, Kasih Roga. Oke, sebelum itu aku beberapa shout out to this little club here, IDC. Aku udah menjadi anggota IDC dari ketika kelihatan sih umurnya 2017. Bangga udah masih bisa terlibat sebagai senior dari angkatan lumayan tua, dan juga senang sekali bisa hadir di tengah debater yang keren-keren juga, yang mungkin bisa aku sebut satu-satu, mulai dari Jason, um, apa namanya, Jose, Citra, Katami, dan Lucy. Sorry banget yang tadi barusan ngomong, kita kayaknya baru kenal, baru lihat kemarin, jadi sorry aku nggak ingat namanya. Tapi kamu juga hebat. Aku lihat kamu di PPDC kemarin juga udah bagus banget. Jadi masih merasain sangat bahagia bisa berada di tengah kalian semua sini. Let's have fun and ya. Oh ya, Mas Rona, hai Mas Rona. Uh, Speech-nya tadi bagus kok. Oke. Pidato akan saya mulai dalam hitung mundur. 3, 2, 1. Satu respon terhadap klaim yang dibawakan oleh OO, dan juga saya akan nge-push kenapa ini adalah dunia yang jauh lebih baik karena kita memudahkan pergeseran norma kepada lebih inklusif, lebih baik, dan juga lebih terima kepada kelompok-kelompok minoritas dan lainnya. Oke, untuk yang pertama, mereka bilang bahwa ini akan menjadi sebuah perampasan agensi kepada seseorang karena kita memaksa semua orang ini untuk melakukan yang namanya altruisme, kita menihilkan kontribusi individualis dan lain-lain. Saya rasa debat ini bukan meminta kamu untuk menjadi seorang yang komunis, tapi saya akan memberikan beberapa klarifikasi. Pertama, karena ini adalah asumsi Dewan ini memilih dunia, maka yang berubah dari dunia ini adalah preferensi dan juga bagaimana cara orang berpikir secara moral, di mana semua orang defaultnya atau basicnya itu udah altruis. Saya rasa bahwa ketika ini menjadi perubahan, maka mereka secara default sudah memiliki itu. Jadi tidak ada pemaksaan secara agensi untuk merubah mereka tiba-tiba menjadi orang yang dari awalnya berpikir seperti yang variatif seperti di status quo sekarang menjadi yang namanya altruis. Ini udah default dunianya, jadi ini bukan serangan terhadap agensi kalau memang dasarnya udah seperti itu. Tapi yang kedua, kami rasa bahwa altruisme itu juga bukan berarti dia akan menjadi altruisme yang sangat otoriter. Kami rasa bahwa seperti value lainnya, seperti kebebasan, seperti value justice,
akan ada diskursus, akan ada diskusi, dan akan ada juga penyesuaian dan juga batas-batas yang ditetapkan. Sama kayak misalnya menintolerirkan intoleransi. Karena kalau intoleransi itu ada, maka toleransi akan hancur. Sama halnya, altruisme bisa berdiri kenapa? Bahkan Peter Singer, orang yang mendukung altruisme dan filosofer yang sangat mendukung, dia juga mendukung bahwa altruisme yang mungkin terbentuk adalah altruisme di mana manusia juga harus terberdaya dan memberikan bantuan semampu dia tanpa mengkompromikan yang namanya kehidupan dia pribadi dan keinginan dia pribadi, sehingga bentuk altruisme yang terjadi mungkin akan lebih banyak, betul, dan mungkin akan lebih sering, tapi tidak akan sampai kepada level di mana itu akan memaksakan kehendak mereka. Saya rasa ini adalah argumen yang tidak charitable karena itu mengasumsikan worst case. Karena hal itu juga bisa berlaku untuk kasus kamu di mana kamu memaksa orang untuk terlalu individualis, apalagi dengan dorongan dunia sekarang. Jadi itu adalah argumen yang tidak akan bisa berjalan di ujung hari. Namun apa yang menjadi metrik perdebatannya? Karena ini kan tentang Dewan ini tentang memilih dunia. Mana dunia akan jauh lebih baik dan mana yang tidak bagus. Kami rasa bahwa argumen Gwen udah sangat bagus karena dia menunjukkan bahwa mungkin iya, kebaikan tidak akan bisa muncul 100%. Tapi di dunia yang kita pilih sekarang di mana banyak orang bertindak secara altruis, itu menggeser persentasenya untuk semakin lebih banyak dan semakin mudah untuk orang bertindak altruisme. Kenapa? Karena seperti yang telah dijelaskan oleh Gwen dan juga dibicarakan oleh Rona sebelumnya, bahwa default manusia sekarang itu lebih individualis. Dia tuh lebih memilih apa yang dia inginkan kepada dirinya sendiri. Dan ini manifestasinya di hal-hal sehari-hari itu apa? Bahwa orang tuh cenderung apatis. Cenderung orang tuh di kasus-kasus di mana dia bisa melakukan kebaikan, dia tuh berpikir, kayaknya kalau aku nggak ada keuntungan pribadi atau nggak ada apapun itu imbalannya, kayaknya aku nggak usah ngelakuin ini deh. Itulah kenapa pun ada orang bertindak baik di mereka tetap tidak melakukan itu kalau misalnya ke kelompok tertentu atau tidak melakukan tindakan tertentu karena mereka merasa kayak oh ini kayaknya nggak menguntungkan aku. Di kita menghilangkan yang namanya inersia, bukan inersia, apa sih istilah fisik kerennya itu? Kita menghilangkan friction untuk melakukan itu. Kita mendorong orang dan memotivasi orang, memberikan insentif orang untuk melakukan kebaikan apapun dengan apapun yang mereka mau. Hansen mungkin ketawa mungkin karena dia anak fisika juga ya. Tapi nggak apa-apa. Maka itu memudahkan orang untuk melakukan kebaikan. Tentang memaksakan moralitas atau kebaikan orang. Saya rasa bahwa di dua belah pihak kita harus charitable dong. Apa yang baik buat aku bisa juga jahat untuk kamu. Dan menurut aku kalau misalnya Rona misalnya bilang ke Jason kayak Jason kamu jangan merokok, mungkin ya Jason tuh mungkin reaksinya gak akan kayak apa sih lo Rona anjing lo, ya nggak kayak gitu kan, dia pasti kayak ya udah deh menurut lo kayak gini. Menurut lo kayak gitu, tapi gue lebih milih rokok karena satu dan lain hal. Ya karena apa? Karena Jason dan Rona tahu bahwa mereka manusia yang punya standar berbeda. Hal itu juga berlaku di yang altruis juga dong. Kayak, oh kamu jangan makan banyak deh karena kamu nanti gemuk gitu. Oh ya udah gitu kan, tiba-tiba kan berubah aja dan bisa berlaku bertindak kebaikan di tempat yang lain. Sehingga saya merasa tidak akan menjadi ada konflik pemaksaan kebaikan karena kita sebagai manusia secara inherent juga kan pasti ngomongin itu manusia yang baik ya anyways, dan saya rasa banyak manusia yang akan menjadi baik. Tapi ini di mana delta yang paling besar terjadi di debatnya. Saya rasa bahwa di dunia sekarang banyak sekali ketidakadilan, banyak sekali diskriminasi, rasisme dan lain-lain, itu biasanya diperkuat lagi karena banyak aktor yang memainkan sentimen kepribadian ini. Misalnya apa? Kamu sebagai, maaf banget, kamu sebagai misalnya pemilik bumi ini, pribumi ini, kamu jangan mendengarkan orang-orang dari ras lain. Kenapa? Karena mereka tuh tidak menjaga apa ya? Karena mereka tuh attacking your apa ya bahasa Indonesianya yang bagus tuh. Karena mereka menyerang ke interest kamu. Kamu harus memisahkan diri dari mereka. Orang kapitalis, persetan sama orang orang miskin. Mereka semuanya punya keuntungan sendiri dan mereka mau mencuri semua keuangan kamu. Ini adalah narasi yang segala narasi ini bisa kemakan. Kenapa? Karena kita berhasil dipotret bahwa kamu memiliki self interest dan self interest ini harus dijaga secara ketat dan apapun kebaikan harus di-extend melalui apa yang menguntungkan kamu. Gwen telah menjelaskan bahwa ketika ini hilang, maka narasi-narasi ini akan lebih mudah dilawan. Kenapa? Karena asumsi dasar pada manusia adalah, oh emang iya kalau misalnya dia aku kalau melakukan baik itu harus ada self interest, aneh dong. Dan itu akan melahirkan investigasi dan pemikiran yang lebih lanjut dan introspeksi lebih lanjut. Ini eksklusif kenapa? Mereka bisa bilang bahwa ini bisa muncul karena hal politik. Tapi ini menghindari, ini membuat lebih politik kan? Kenapa? Karena kamu berangkat dari asumsi moral yang semuanya setuju. Lalu setelah itu apa? Kalau misalnya ada perlawanannya bakal lebih konsisten dan juga perlawanannya akan lebih kuat. Kenapa? Karena dasar manusianya pada akhirnya itu adalah tidak menuntut adanya hal yang baik untuk mereka. Tidak menuntut adanya adanya kayak deal
yang membuat mereka lebih untung karena mereka memperjuangkan hal tertentu. Tapi murni karena ini ngebantu banyak orang di status quo sekarang, dan ini akan membantu mereka keluar dari yang namanya kejahatan yang tertimpa mereka. Saya telah membuktikan bahwa secara eksklusif, mindset ini sudah banyak disenjatakan oleh status quo, dan hal yang paling bagus untuk melawan itu adalah memikirkan dunia di mana hal ini sebenarnya tidak pernah ada, sehingga itu efeknya tidak akan sebesar itu dan semasif itu. 4 kriteria lainnya seperti Gwen. 1, dampaknya begitu dalam karena kita mempengaruhi karakteristik dasar manusia. Likelihood, karena ini berlaku secara global dan mendominasi banyak budaya dan norma. Ini akan menjadi perubahan yang signifikan mungkin terjadi. Skalanya sangat luas karena satu dunia. Dan ini membantu kelompok-kelompok yang paling rentan. Terima kasih untuk mendengarkan speech ini. Have fun, guys. See you. Thank you untuk Deputy Prime Minister dari CCOG. Untuk menutup debat di opening, saya mengundang Leader of the Opposition untuk berbicara. Namun sebelum itu, untuk memastikan jalan debatnya lebih baik, aku make sure untuk teman-teman bisa timer individual aja. Kalau misalnya sewaktu-waktu timer yang besarnya ini mati tiba-tiba. Oke. Halo, apakah saya terlihat dan terdengar? Terlihat dan terdengar aman. Oke. Hmm. Ya, shout out dulu untuk teman-teman yang sudah masuk final, great job, dan untuk yang masih belum bisa lolos juga great job. Yo, Mir. Saya rasa ada satu hal penting yang perlu diklarifikasi dalam debat ini. Oke, memang ketika this house prefer a world, memang harus riset dan kayak membandingkan dunia yang benar-benar baru. Tapi dua hal. Pertama, bagaimana suatu kebaikan autoristik ini bisa di-enforce secara terus-menerus sampai bertahan sampai sekarang. Kemungkinan besar akan dibentuk dari narasi masyarakat yang didukung oleh pemerintah. Karena pada akhirnya, kita hidup di narasi, kita hidup di suatu hal yang dianggap natural, misalnya seperti patriarki yang sudah dianggap sebagai natural dan sudah ada sejak lama, tapi kenyataannya tetap opresif juga. Inilah yang akan terjadi juga di sisi pemerintah seperti yang akan saya jelaskan nanti. Tetapi yang kedua, riset ini hanya berada dalam mindset manusia. Sementara di unsur-unsur lain akan tetap sama. Manusia akan tetap bisa merasakan capek, burnout, ego, dan lain sebagainya. Kapasitas manusia akan tetap terbatas dalam kedua belah pihak, maka dari itu dampak dari Rona tetap bisa dibeli dalam debat ini. Saya akan membahas mengenai 3 hal. Pertama, mengenai agensi individual. Kenapa Anda specifically akan kehilangan agensi atau kebebasan individu di sisi OK? Kita coba menelaah terlebih dahulu dari kondisi dunia sekarang. Kenapa sih orang-orang itu memiliki tendensi yang individualistik saat ini? Pertama, karena ini adalah bentuk dari kebebasan individu. Saya percaya pada akhirnya ketika kita bebas untuk melakukan apapun yang kita mau saat ini, maka kita akan tetap memprioritaskan diri sendiri dalam hal di mana kita mengetahui apa yang sebenarnya kita butuhkan, apa yang sebenarnya kita harus lakukan, dan lain sebagainya. Kedua, pada akhirnya bottom line adalah kamu adalah satu-satunya orang yang tahu bagaimana kamu bisa menolong diri sendiri, bagaimana apa yang terbaik untuk dirimu sendiri. Sehingga pada akhirnya melalui agensi individual ini, Anda bisa melakukan apa yang harus dilakukan ke diri sendiri untuk tetap bisa berfungsi sebagai anggota masyarakat yang fungsional. Tapi yang ketiga, gratifikasi pribadi. Ini penting karena kita sebagai manusia memiliki tendensi untuk melakukan sesuatu secara seorang, dan supaya kita ketika berhasil mendapatkan enjoyment-nya secara seorang, kita merasa sungkan pada status quo. Kenapa? Karena pada akhirnya kita tidak mau untuk menjadi beban bagi orang lain, dan kita ingin supaya sukses yang kita miliki adalah milik kita sendiri. Kenapa ini sesuatu yang penting? Karena pertama, kebebasan individu adalah keadaan natural kita sebagai manusia. Inilah yang membuat kita sebagai manusia, dan inilah yang membuat kita supreme dibandingkan makhluk hidup lainnya. Tetapi yang kedua, semua orang memiliki kebutuhan yang berbeda dan Anda tidak bisa memaksakan kebaikan tersebut. Sehingga pada akhirnya most likely Anda tidak akan mencapai ini di sisi opening government. Tetapi yang ketiga, kebahagiaan itu bisa terjadi ketika Anda mencapai suatu keberhasilan tersebut. Apa yang terjadi di dunia golf? Pertama, Anda most likely akan merasakan burnout ketika Anda merasa
ini adalah suatu kewajiban, ini adalah suatu yang harus dilakukan untuk melakukan yang baik kepada orang lain tanpa mengekspektasikan imbalan itu sendiri. Karena pada akhirnya imbalan itu adalah suatu unsur penting kenapa kita pada akhirnya mau untuk melakukan kebaikan dan mau untuk melakukannya secara tulus hati. Tetapi yang kedua, ketika Anda menggantungkan nasib Anda kepada orang lain, maka ini bukan sesuatu yang baik karena pada akhirnya pertama, Anda tidak tahu pasti apakah yang dilakukan orang lain itu bisa benar-benar membantu atau tidak. Dan yang kedua, kebahagiaanmu akan terbatas karena kamu tidak bertanggung jawab penuh terhadap hasil kerjamu, hasil kesuksesanmu. Sehingga pada akhirnya penimbangannya adalah agensi yang ada di sisi kami itu adalah prasyarat untuk kamu bisa hidup bahagia, hidup untuk bebas, dan ini adalah sesuatu yang tidak akan terwujud di sisi oke. Tapi yang kedua, keberhargaan dari altruisme itu sendiri. Kalau kata sindrom dari The Incredibles misalnya, if everyone is super, then no one is. Kenapa pada saat ini kita melakukan kebaikan? Saya rasa ada 3 alasan inherent kenapa orang melakukan kebaikan. Pertama, safety net, karena Anda bisa mengandalkan orang lain ketika Anda membutuhkan bantuan pada jangka panjang. Kenapa Anda tidak bisa mengekspektasikan ini di sisi oke? Karena pada akhirnya ketika Anda harus melakukan ini ke semua orang, melakukan kebaikan secara tidak ada imbalan kepada semua orang, maka kualitasnya akan menurun karena jumlah orang yang harus Anda tolong akan sangat meningkat dan kapasitas Anda masih tetap terbatas. Artinya adalah safety net atau ekspektasi ketika kamu ditolong orang lain ketika kamu membutuhkan tidak akan bisa diandalkan di sisi oke. Kedua, legacy. Ketika kita mati suatu hari nanti, kita tidak bisa mengekspektasikan misalnya untuk menjadi dikenang sebagai orang yang hebat karena memang barrier-nya sangat tinggi atau menjadi debater yang bagus. Bare minimum dan yang paling aksesibel adalah Anda diingat sebagai orang yang baik. Ini adalah sesuatu yang tidak akan terjadi di sisi oke. Karena pada akhirnya Anda tidak akan bisa untuk mengklaim specialty karena ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh semua orang. Sehingga mekanisme Anda untuk memiliki legacy itu akan hilang dan menjadi tidak aksesibel. Dan yang terakhir, ego boost. Ketika Anda merasakan kebahagiaan ketika Anda bisa menolong orang lain. Namun ini tidak akan terwujud karena prasyaratnya untuk kamu bisa melakukan sesuatu yang benar-benar menolong orang lain adalah untuk mendengar apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Kamu benar-benar invested untuk menolong orang lain. Tetapi ketika kuantitas yang diekspektasikan untuk kamu untuk menolong orang lain meningkat, maka kamu tidak akan bisa 100% invested, kamu tidak bisa 100% menolong anyway. Artinya adalah di sisi golf, kebaikan hanya akan menjadi suatu formalitas, sehingga semua balasan yang harusnya taken for granted di status quo tidak akan terjadi di dunia oke. Jadi penimbangannya simple, akan lebih baik di sisi kami, di mana kualitas kebaikan akan jauh lebih tinggi dibandingkan di sisi mereka yang hanya mengandalkan kuantitas saja, dan ketergantungan justru akan lebih buruk di sisi mereka, tidak akan terjadi dan tidak sehat. Terakhir, dinamika kekuasaan. Lyman Tower Sargent dalam bukunya Authority and Utopia menjelaskan bahwa prasyarat dari utopia adalah Anda memaksakan kehendak. Utopia mengasumsikan bahwa hanya ada satu cara benar ketika Anda melakukan semua hal. Jadi secara praktis, teknik yang dilakukan untuk mencapai utopia yang ada di sisi government adalah totalitarian. Ini buruk. Karena pertama, kebaikan itu adalah sesuatu yang subjektif seperti yang dijelaskan Rona sebelumnya. Tetapi dalam sisi mereka, kebaikan itu akan ditentukan oleh elit dan pemerintah misalnya yang mengekspektasikan semua orang untuk melakukan tanpa imbalan, jadi kondisi pemerintah akan jauh lebih powerful di sisi mereka. Tetapi yang kedua, apakah manusia akan menjadi robot? Enggak juga. Kamu pasti akan merasakan lelah, ego, dan kesedihan, dan lain sebagainya. Tetapi kamu akan diekspektasikan untuk menjadi robot yang selfless dan bisa menolong semua orang, sehingga pada akhirnya kekuasaan akan jauh lebih terkonsentrasi. Kita tidak butuh utopia di sisi government. Thank you untuk Deputy Leader of the Opposition untuk mengingatkan kembali jangan sampai melewati batas waktu yang sudah ditentukan agar lebih efisien juga dalam waktu, karena kita nggak akan mengkredit lagi argumen setelah 7 menit 20 detik. Untuk membuka kasus di closing bench, aku mengundang member of government dari sisi CG untuk berbicara. Hello, audible and visible. Visible ganteng. Thank you, thank you.
Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Analisis opening golf tidak memenuhi beban pembuktian yang paling sederhana di debat ini. Karena jika kekhawatiran terbesar mereka adalah banyak orang yang ingin melakukan tindakan baik akan diinvalidasi karena sifat transaksional dalam hubungan sosial, maka opening golf hanya perlu membuat mayoritas dari manusia bertindak secara altruistik dan bukan semua manusia bertindak secara altruistik. Artinya kami akan mengambil beban pembuktian ini dengan mengidentifikasi problematika apa yang dialami oleh setiap manusia dalam status quo yang membuat kita harus membuat seluruh manusia menjadi altruistik. 3 isu dari CG. 1, kebutuhan biologis manusia. Yang kedua adalah konsen. Yang ketiga adalah perkembangan peradaban manusia. 1, kebutuhan biologis manusia. Ada yang membuat manusia dilahirkan dengan konsep emosional yang unik dan kompleks jika dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya, yaitu kita memiliki hati nurani yang sejak lahir sudah bisa kita rasakan. Misalkan pertama, bahkan sejak kita kecil meskipun kita tidak mengetahui konsep moralitas dan ajaran agama, kita selalu merasa tersakiti jika kita melihat kucing di jalan yang terlantar. Kita akan merasa sedih jika orang tua kita bertengkar bahkan saat umur kita 2 atau 3 tahun tanpa mendapatkan pengajaran agama. Hal ini karena secara naluriah manusia memiliki insting untuk berbuat baik. Oleh karena itu kita paham bahkan sejak kecil nilai moral universal seperti dilarang membunuh, mencuri, dan sebagainya adalah hal yang valid. Alasan kedua adalah karena manusia memiliki insting untuk melindungi sesamanya. Anak yang baru dilahirkan di dunia belum memiliki koneksi emosional karena tidak memiliki momen yang dihabiskan bersama dengan orang tuanya, tapi kita sudah secara insting ingin melindungi anak kita. Begitu juga dengan orang lain. Saat kita melihat pengemis di jalan yang dipukul oleh preman, meskipun kita tidak tahu siapa pengemis itu, tapi kita selalu berinisiatif untuk berbuat baik. Karena kita merasakan adanya rasa sesak di dada yang akan berujung pada penyesalan konstan jika kita tidak menolong pengemis tersebut. Artinya berbuat baik tanpa pamrih adalah kecenderungan biologis manusia, yang jika kita tidak lakukan akan berujung pada rasa sakit yang tidak terbatas. Permasalahannya adalah di dunia oposisi, mereka tidak bisa mengklaim adanya agensi karena beberapa alasan. Alasan pertama adalah karena adanya urgensi untuk berkompetisi sesuai karakterisasi yang mereka jelaskan. Karena hal seperti keterbatasan sumber daya alam dan sebagainya yang membuat kita selalu melihat orang-orang di sekitar kita sebagai kompetitor. Sejak kecil kita akan selalu menekan kecenderungan biologis kita untuk membantu atas justifikasi. 1, kalian tidak memiliki keterikatan emosional dan kalian tidak punya kewajiban untuk menolong mereka. Atau yang kedua, kalian tidak seharusnya menolong mereka karena di masa depan mereka akan menjadi kompetitor kalian. Mereka akan menjadi orang yang bisa merenggut lapangan pekerjaan kalian. Artinya masyarakat di sisi bahkan sejak mereka kecil harus membunuh hati nuraninya agar mereka bisa bertahan hidupnya karena kapitalisme. Ini adalah kerugian emosional yang paling pasti karena kerugian ini terjadi begitu kamu dilahirkan di dunia ini. Berbuat baik bisa dilakukan di kedua belah pihak, tidak harus 100% ikhlas, melainkan juga bisa karena kalian berharap sesuatu seperti yang dikatakan oleh opening opposition sehingga kasus OG tidak memiliki signifikansi. Kedua, dan ini juga menjawab kasus Rona, karena kasus O masih berfokus pada karakterisasi bahwa Anda membantu karena Anda ingin mendapatkan sesuatu hal. Sementara ini adalah mosi Dewan ini memilih dunia, sehingga di sisi kita tidak peduli semua orang menjadi altruis, justru Anda akan merasa senang karena Anda melakukan ini bukan karena Anda berharap bahwa Anda akan mendapatkan apresiasi, penghargaan, atau membuat diri Anda seolah-olah berbeda dari orang lain, melainkan karena ini adalah insting emosional yang harus Anda lakukan agar Anda bisa tidak merasakan rasa sakit dan penyesalan berkelanjutan. Sehingga opening exchange menang. Isu kedua tentang konsen. Saya terlebih dahulu akan membuang kasus O tentang konsen. Untuk debat ini bisa berjalan, semua tim harus mengasumsikan 2 hal. 1, individu tetap memiliki rasionalitas dan tahu batasan kapan mereka harus membantu dan tidak membantu. Karena di sisi oposisi, individu juga akan melakukan eksploitasi atas dasar keuntungan individu jika mereka tidak rasional dan tidak tahu batasan. Artinya kasus OO sangat ekstrim. Tapi kedua, mari kita lihat bagaimana dunia di sisi CG akan dibangun dan apakah itu adalah dunia yang berbasis konsen. Tentunya iya. 1, Anda akan menjadi altruis dan memberikan bantuan saat ada orang yang meminta bantuan tersebut. Karena impuls syaraf Anda secara psikologis akan melihat bahwa orang ini memerlukan bantuan karena mereka memintanya secara eksplisit atau ada suatu hal yang mengindikasikan mereka memang perlu bantuan. Sehingga saya masih tidak mengerti jika beberapa orang membantu bukan atas dasar konsen, penolakan masih bisa dilakukan. Oposisi beranggapan bahwa ada relasi kuasa yang begitu besar. Tapi inilah yang terjadi di sisi oposisi. Karena saat kasus agensi mereka berjalan, berarti masyarakat sekarang punya 2 kerangka moralitas. Kerangka moralitas yang menilai bantuan berdasarkan kontribusi secara net, dan kerangka moralitas yang menilai bantuan secara ikhlas. Masalahnya untuk menyatukan 2 kerangka moralitas ini akan semakin susah. Jika ada seorang filantropis yang berambisi untuk membangun lebih banyak pabrik rokok di Kudus, meskipun banyak orang merasa pabrik tersebut memberikan polusi dan juga rokoknya, banyak orang akan merasa takut karena Robert Budi Hartono sudah memberikan banyak beasiswa jarum ke masyarakat yang ada di Kudus, yang membuat orang-orang secara net yang gak berkontribusi memiliki power yang jauh lebih tinggi yang membuat masyarakat kelas bawah tidak bisa mengekspresikan konsen mereka, karena mereka tidak tahu alasan orang ini membantu atas dasar keuntungan pragmatis atau karena keikhlasan. Sementara di sisi kita akan lebih mudah untuk mengekspresikan konsen, karena jika seseorang berusaha untuk membantu dengan mengintervensi personal space orang lain, Anda bisa menolak hal tersebut karena tidak ada relasi kuasa berdasarkan kontribusi di masyarakat yang membuat Anda
lebih mudah untuk mengekspresikan persetujuan atau ketidaksetujuan melalui proses diskusi. Kasus OO sekali lagi meledak ke Mars, karena justru dengan dunia yang altruis, konsen lebih mudah untuk dilacak karena kerangka moralitas yang kita adopsi sama. Ini adalah beban pembuktian yang paling sesuai dengan Mosi, karena hanya closing Gov yang menjelaskan mengapa harus ada satu kerangka moralitas sebagai landasan untuk membantu seseorang yang mengharuskan Anda untuk mengubah semua manusia menjadi altruis dan tidak hanya mayoritas manusia seperti kasus opening Gov. Isu ketiga tentang perkembangan peradaban manusia. Sebelumnya, Ceo? Oke. Tentang perkembangan peradaban manusia. Saya merasa bahwa di kedua sisi manusia memiliki insentif untuk memajukan peradaban ini, entah atas dasar alasan apapun, bisa jadi karena motivasi pribadi atau karena mereka ingin mendapatkan profit. Sehingga kedua diskusi tentang inovasi cukup deadlock. Permasalahannya adalah debat pembuka gagal untuk menyelesaikan isu ini dalam beberapa aspek. Satu, seberapa besar kita harus membantu orang lain. Di sisi closing Gov, kami merasa bahwa membantu tidak harus dalam hal yang spesial. Asalkan motif yang Anda berikan ke orang lain itu tulus, maka orang lain akan menghargai niat altruis Anda. Tapi di sisi oposisi, hal ini tidak terjadi karena Anda menilai kontribusi orang lain secara aritmatik, berharap orang lain memberikan imbalan. Artinya ada ekspektasi yang harus Anda berikan ke orang lain, padahal ekspektasi itu sendirilah yang membuat Anda merasa tertekan dan sakit. Karena sesuai dengan karakterisasi opening opposition, beberapa orang mungkin tidak bisa memberikan bantuan kembali karena kondisi eksternalitas seperti kemiskinan dan sebagainya, yang membuat aktor rentan ini tidak akan dibantu. Padahal mereka adalah orang yang paling perlu mendapatkan bantuan. Artinya sirkulasi aset dan interaksi sosial hanya akan terbentuk di sisi oposisi berdasarkan strata tertentu. Sesuai dengan seberapa banyak yang bisa Anda berikan, yang justru menghancurkan kasus agensi oposisi sendiri. Karena sekarang ada ketidakseimbangan kuasa berdasarkan seberapa banyak yang bisa kamu berikan, masyarakat kelas atas akan mendapatkan privilege lebih dan masyarakat kelas bawah akan selalu dieksploitasi karena mereka tidak memiliki value. Yang membuat mereka harus melakukan suatu hal yang revolusioner untuk bisa dihormati, yang sesuai dengan beban pembuktian jelas sangat elitis. Tapi yang kedua, atas dasar alasan apa Anda harus menolong orang lain? Di sisi closing Gov, kami merasa bahwa tanpa adanya valuasi dan transaksi, kita bisa mendapatkan lebih banyak kemajuan yang pasti. Karena tanpa adanya kapitalisasi, manusia sudah bisa menciptakan begitu banyak hal yang luar biasa karena keterbatasan sumber daya alam. Bahkan listrik gratis yang diciptakan oleh Nikola Tesla sudah berhasil ada. Tapi karena banyak pebisnis yang tidak suka dengan inovasi tersebut karena sifat mereka transaksional, membuat begitu banyak kemajuan manusia terpukul mundur. Padahal dengan kondisi dunia yang lebih altruis, manusia sudah bisa menciptakan banyak inovasi yang sukses dengan motivasi pribadi yang mereka miliki karena keterbatasan sumber daya alam, dan karena mereka ingin membanggakan komunitas mereka misalkan, tapi dengan adanya kapitalisasi dari hal tersebut membuat semua manusia pada akhirnya menderita. Thank you untuk member government. Untuk melanjutkan dan membuka kasus di sisi CO, saya mengundang member oposisi untuk berbicara. Rasa suara saya masuk dan terdengar? Masuk dan terdengar aman. Baik, terima kasih. Oke, tidak ada pengantar khusus. Saya sudah senang dan bersyukur sampai ada di titik ini dan bertemu teman-teman yang sangat cerdas. Saya akan mulai pidato dalam 3, 2, 1. Langsung respon kepada CG terlebih dahulu, baru saya akan membahas kenapa debat opening juga gagal. Pertama, kenapa CG menjelaskan cukup panjang tentang kebutuhan biologis dan sudah ada kecenderungan manusia sejak lahir untuk berbuat baik. Namun saya rasa argumen ini benar, namun hanya bisa berlaku di dunia CG ketika di dunia CG anak-anak lahir dalam ruang hampa, tidak terpapar konstruksi norma, atau selalu diasuh oleh orang tua yang siap dengan parenting yang sangat bagus. Kami merasa bahwa di dunia ini itu sesuatu yang sangat tidak mungkin. Artinya, kasus CG hanya bisa beroperasi di dunia yang sangat ideal, di mana orang-orang punya tingkat kepekaan, tidak ada tekanan sekolah, tidak ada tekanan pendidikan, tidak ada kapitalisme, sehingga orang bisa menumbuhkan kepekaan semacam itu. Kami rasa itu tidak terjadi di status quo. Kedua, CG berusaha mengatakan bahwa benefit mereka, kita bisa menolak ketidaksetujuan untuk membantu, sehingga tidak ada beban yang terlalu berat untuk harus melakukan sesuatu atau tidak. Kami rasa penolakan ketidaksetujuan itu juga hanya bisa terjadi jika sistem kapitalis ini tidak mendorong orang-orang. Secara umum, manusia hidup dalam sistem, maka tidak mungkin tidak ada tekanan tertentu untuk orang dengan status tertentu untuk membantu lebih banyak. Di dunia mereka pun, ketika mereka memilih orang bertindak berdasarkan altruis, tetap ada tekanan sosial. Oh, kamu lebih sehat, kamu lebih mudah, harusnya bantuanmu lebih banyak loh untuk masyarakat yang rentan. Hal semacam itu tetap eksis di dunia CG. Terakhir, CG berusaha membuktikan tentang ketidakseimbangan kuasa, sehingga elitis akan dianggap punya value yang lebih tinggi. Kami rasa di sisi mereka juga tetap tidak akan mencapai keseimbangan. Seperti tadi saya contohkan, akan semakin tidak terukur. Lebih parahnya seperti ini. Ketidakseimbangan muncul di CG dan di pemerintah dan juga di oposisi.
Namun di pemerintah tidak bisa diukur sama sekali sejauh mana bantuanmu itu atau seberapa membekasnya bantuan itu untuk orang lain. Di kami, memang betul mungkin ada orang yang lebih kaya yang dianggap value-nya lebih tinggi. Namun bisa diukur. Namun kenapa pun itu terjadi seburuk itu, masalah ketidakseimbangan value, tidak masalah. Karena bentuk bantuanmu akan punya segmentasi orang yang dibantu. Maka bantuan sekecil membantu sparring gratis akan berharga untuk orang yang merasa perlu sekali untuk hal itu. Kamu akan tetap dapat kata terima kasih dan akan dikenang selamanya oleh anak tersebut. Misalnya, itu merupakan bentuk apresiasi yang sudah muncul di status quo. Apa bedanya kami dengan OO? Pertama, sedikit sanggahan untuk OG terlebih dahulu. OG mengatakan bahwa orang berbuat baik karena mengharapkan imbalan dan lain-lain. Kami merasa bahwa mengharapkan imbalan ini tidak masalah sama sekali. Yang penting adalah apa yang dilakukan. Maka ketika fokusnya kepada hasil, permasalahan sosial dan juga hal-hal yang ada di dunia ini akan jauh lebih baik juga. Pun ide terbesar dari OG mengatakan bahwa niat yang tulus untuk melakukan sesuatu. Kami rasa niat itu juga akan niat yang tulus. Kami mempertanyakan kenapa akan selalu positif hasilnya untuk kelompok masyarakat yang lain. Misalnya, kelompok konservatif tulus kok memperjuangkan penolakan terhadap feminis. Namun implikasinya apa? Larangan dan perenggutan hak perempuan. Atau kelompok-kelompok yang sangat ekstrim tulus dalam perjuangannya, tapi kemudian mengopresi hak orang lain. Maka kami pertanyakan makna ketulusan yang diinginkan oleh OG. Terakhir, OG berusaha membuktikan tentang keadilan dan minoritas. Kami rasa keadilan dan minoritas juga akan semakin abstrak di sisi mereka karena bergantung kepada niat. Kamu tulus atau tidak, kamu mau melakukannya atau tidak. Maka pertanyaan saya adalah kenapa ketika dari mayoritasnya mereka juga akan setulus itu dan seberjuang itu memperjuangkan untuk mengopresi minoritas, kenapa tidak terjadi di dunia OG? Perbedaan kami dengan OO. OO fokus kepada konsep bahwa membantu itu memang butuh effort dan individu memaksakan nilai ke orang lain. Kami akan membawa perdebatannya lebih kepada implikasi tatanan sosial yang terjadi ketika sesuatu dilakukan secara altruis oleh seluruh manusia. Tidak, terima kasih. Nanti di Lucy saja. Maaf, Lucy. Kontribusi saya yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana esensi kehidupan dan tatanan hidup manusia sebelumnya. Pertama, standar altruis, standar timbal balik itu tidak akan pernah bisa diukur. Sistem sosial dibangun dalam usaha kolektif dan pembagian peran, serta batasan-batasan serta aturan yang mengikat individu. Untuk memastikan apa? Memastikan satu, ada hak tiap individu yang terjaga dan kita tidak mengambil hak orang lain. Masalahnya parameter ini harus diregulasi karena bentuk timbal balik dan membalas di tiap individu akan sangat berbeda juga. Penting kenapa? Karena bagaimana manusia memandang konsep dirinya sendiri. Masuk ke dalam konsep. Manusia ingin, mau tidak mau, manusia selalu egois dan akan mengutamakan dirinya. Maka ketika sudah punya rasa egoisme seperti itu, harus ada regulasi yang mengatur ini. Kami rasa output yang akan terjadi di kami adalah kami menghindari eksploitasi ekstrim dan juga opresi kepada kelompok masyarakat rentan atau masyarakat marginal. Misalnya begini ilustrasinya. Kita akan menjebak mereka untuk dalam sebuah gelembung sistem yang tidak mengizinkan mereka untuk menuntut hak dan kompensasi karena kamu ikhlas melakukannya. Akhirnya apa? Pemerintah bilang, akhirnya apa? Orang-orang yang bekerja menjadi buruh menuntut haknya tidak bisa. Kamu harus kerja dengan ikhlas. Pun mereka, mungkin pemerintah akan bilang, ya udah kalau nggak ikhlas nggak usah dikerjakan. Kami rasa pada akhirnya itu akan merusak tatanan ekonomi dan sosial juga. Lihat implikasi pada tatanan sosial. Yang akan terjadi adalah sebagai berikut. Orang akan lebih konsisten, ini merupakan sebuah bentuk regulator moral. Apa maksudnya? Orang lebih konsisten untuk bersikap dan menjaga hubungan baik karena jelas apa patokannya. Bagaimana ini bekerja? Satu, kita lihat dulu. Orang mau memperlakukan orang baik karena dalam Al-Quran misalnya ada konsep hablu minanas yang artinya berlakulah baik kepada manusia lain, maka kamu mungkin akan diganjar dengan surga. Saya mau melakukan hal itu karena ada hadiah di masa depan yang mungkin akan saya dapatkan. Orang mau melatih debat pro bono karena akan dapat citra positif di komunitas. Dan sebaliknya. Kami merasa ini bergantung dengan konsep behaviorisme Frederick Skinner, di mana nilai perilaku individu dapat dibentuk dan diubah melalui pembiasaan. Individu butuh validasi terlebih dahulu. Maka kita berikan kepada individu, kalau kamu melakukan ini, kamu dapat reward. Itulah bagaimana masyarakat dibentuk dan dan perilaku manusia diatur. Perilaku manusia yang peduli kepada orang lain tidak bisa datang serta-merta hanya dari ketulusan, tapi harus dibiasakan, diregulasi dan diberi reward. Itulah yang dalam jangka waktu yang lama membentuk regulator moral yang paling valid dan
tidak terganggu dengan sistem-sistem kapitalisme dan lain-lain, karena manusia akan selalu berpikir bahwa ini adalah nilai yang memang harus dijaga dan ada sesuatu yang menunggu saya ketika saya melakukan ini. Mungkin melelahkan atau mungkin orang tidak ikhlas, mungkin mengeluh, capek, menjuri dan lain-lain. Namun pada akhirnya dia akan tetap menghasilkan performa yang baik karena dia peduli pada citra dirinya, karena dia egois dengan dirinya sendiri, dia ingin dipandang positif. Kenapa ini dibutuhkan oleh dunia saat ini? Karena jelas di dunia tidak ada keseragaman patokan moral, sehingga pada akhirnya kasus oposisi menang. Terima kasih. Thanks untuk member oposisi untuk melanjutkan debat dan menutup debat di sisi government bench. Aku mengundang web government untuk berbicara. Ya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Cek, cek apakah suara saya terdengar? Terdengar, aman, jelas. Oke, terima kasih. Saya akan memulai pidato saya. Oh ya, terima kasih untuk Brian Jose dan teman-teman sekalian serta semua orang yang ada di sini. Saya harap kita bisa lebih baik ke depannya. Oke, saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan juri tidak bisa termakan dengan framing licik dari CO yang mengatakan bahwa dunia CG adalah dunia yang sangat ideal, dunia yang memiliki beban yang besar dan tidak bisa diterapkan. Ini sangatlah dismisif terhadap beban manusia itu dewan ini memilih. Logikanya adalah sederhana. Saat CO berusaha dismisif mengatakan dunia altruistik CG tidak bisa dilakukan, maka mosi ini tidak bisa diperdebatkan sejak pertama kali dan tidak adil secara fiat kepada bangku pemerintah dan menjadi tidak seimbang atau imbalance. Alasan pertama adalah di sisi oposisi, secara simetris OO dan juga CO mau adanya benefit transaksional dan juga pamrih. Artinya, di bangku oposisi, mindset manusia atau default system ataupun setelan pabrik manusia adalah sudah tertanam untuk bersifat transaksional dan pamrih. Seluruh parenting orang tua akan menanamkan nilai transaksional dan pemerintah pun mensosialisasikan nilai transaksional kepada manusia di negaranya. Ini dunia di sisi oposisi sehingga mindset transaksional itu akan terjadi dan benefit mereka bisa berjalan. Dalam fiat dan juga logika yang sama, inilah maksudnya debater menciptakan mosi this house prefer ataupun dewan ini memilih. Yang fiatnya adalah kita bisa mereset dunia mosinya. Sehingga dengarkan pidato Brian Jose member saya. Mekanismenya adalah sudah sangat jelas. Sejak kecil anak-anak akan didoktrin dan diparenting dan telah menjadi akar bahwa altruistik adalah dogma dan juga norma sosial. Maka dengarkan pidato member saya bahwa negara dan juga pemerintah juga akan aktif mensosialisasikan nilai ini menjadi nilai yang utama dalam sistem kontrak sosial masyarakat dan juga peradaban. Tapi CO juga mengakui adanya konsep hablum minan nas dalam agama yang juga mendukung manusia untuk bersikap altruistik. Dalam bahasa Arab, hablum minan nas berarti kita harus mengikat hubungan dengan antar manusia. Artinya, altruistik juga didukung oleh agama, sehingga di sisi pemerintah, walaupun Anda tidak merasa mosinya ataupun dunianya, ada juga nilai-nilai agama dan juga nilai moral yang mendukung manusia untuk tidak bersikap pamrih pada akhirnya, sehingga buang CO dalam debat ini. Bahkan kasus mereka pun tidak sama sekali jelas dan tidak ada deltanya. Kenapa ketika ini tidak bisa diukur, tidak bisa distatistikakan, itu sangatlah berdampak pada mosinya. Tapi selanjutnya, hal pertama yang juga akan saya lakukan adalah mari kita keluarkan OG dan menimbang secara beban mengapa CG di atas OG dalam debat ini. Ini analisisnya Dewan Juri yang terhormat. Di awal pidato OG, pembicara pertama mereka secara eksplisit mengatakan bahwa OG memilih dunia yang sama seperti sekarang. Wording dan juga settingan dunia yang sama seperti sekarang adalah setting dunia yang bukan mereset dunia dan juga mosinya. Karena mosi ini adalah Dewan ini memilih seperti saya katakan tadi dan juga sesuai dengan manual WUDC Madrid dan juga debat BP, this house prefer wajib menjelaskan beban bagaimana tim mereset dunianya dan menjelaskan bagaimana dunianya dibangun secara mekanisme. CG menang di atas OG karena kami menjelaskan beban ini bahwa ada visualisasi bagaimana peradaban manusia ataupun konstruksi sosial dibangun dengan seluruh manusia bertindak secara altruistik. Analisis member saya terkait dengan tren yang sangat besar-besaran terhadap altruistik, adanya doktrin yang sudah mengakar, inilah yang merupakan sebuah beban yang membuktikan kenapa kami tes OG pada akhirnya. Namun pertimbangan kedua adalah analisis level kasus. Hal yang sangat bermasalah dari OG adalah tidak adanya analisis level yang sangatlah mendalam terkait dengan relevansi individualisme, relevansi utilitarianisme yang mereka jelaskan. Pada akhirnya, kami menang karena kami menjelaskan bagaimana manusia secara default system, secara biologis juga memiliki kebutuhan untuk bersifat altruistik, sehingga mosi ini ketika kita riset dan juga dunia dibangun dengan altruistik, ini sejalan dan juga simetris dengan kebutuhan manusia secara biologis, dan ini merupakan analisis yang bersifat a priori yang memenangkan kami terus OG. Tapi hal yang kedua, mari kita bahas OO di sini dan mengapa mereka kalah. Argumentasi OO terkait dengan agensi adalah hal yang sama sekali tidak penting dan tidak signifikan sama sekali dalam debat ini. Karena LO dan juga DILO tidak pernah membuktikan dua hal. Yang pertama, mengapa mereset dunia dan bersikap altruistik itu berarti individu tidak memiliki pilihan sama sekali. Dan yang kedua, mengapa tidak ada opsi lain selain altruistik di dunia sisi pemerintah. Yang dilakukan oleh OO adalah
loncat dan asumtif, tiba-tiba dengan nol analisis mereka masuk membawa argumentasi agensi, tapi tidak pernah membuktikan kenapa agensi tidak ada di sisi CG. Ini buktinya, framing yang sangat penting. Di dunia CG, saat kita mereset dunianya, individu tetap memiliki agensi dan juga pilihan. Saat individu tidak ingin bersifat altruistik, maka ada opsi lain yang eksis, yaitu bersikap netral dengan isu yang ada, dengan diam, atau tidak memberikan kerugian tambahan kepada isu dan juga masalahnya. Sederhananya, di dunia kami, saat manusia menghadapi pilihan, naluri defaultnya ataupun settingan pabriknya adalah membantu tanpa pamrih. Tapi tetap ada spektrum, ada yang bantu langsung, ada yang tidak bantu langsung, dan ada yang memilih netral aktif. Ini adalah agensi yang eksis, pilihan, dan juga konsen serta rasionalitas yang tetap ada sebagai instrumen terhadap kehendak bebas individu dalam memilih di CG. Ini penggambarannya. Di dunia CG, di level individu dan juga negara. Di level individu, saat Anda melihat pebisnis kaya raya jatuh di jalan, Anda memiliki opsi default untuk membantu tanpa pamrih, untuk mendapatkan uangnya misalnya, atau Anda memiliki opsi lain, yaitu bersikap diam, karena mungkin benar kata mungkin individu bisa lelah sehingga menolak untuk membantu, serta tidak tertawa ketika orang lain jatuh itu di jalan. Inilah opsinya dalam level negara dan pemerintahan secara politik internasional, seperti dalam isu pengungsi Rohingya misalnya. Di dunia kami, maka karena Indonesia tidak mengintervensi politik internal negara Myanmar, kita memiliki opsi untuk bersikap netral aktif sebagai moto politik Indonesia, yaitu bebas aktif. Artinya, kita tidak aji mumpung, mau pamrih dan sok-sok jadi jagoan, tapi kita netral dengan isunya dan tetap aktif membantu memberikan aid ataupun obat-obatan dan juga makanan pada akhirnya. Inilah penggambaran opsi dan agensinya. Sehingga kasus utama dan satu-satunya dari OO adalah agensi habis membuang OO dalam debat ini. Tapi katakanlah Dewan Juri bahwa seluruh argumen mereka benar, hal yang paling bermasalah adalah agensi COO adalah agensi yang sangat elitis dan agensi yang tidak manusiawi, serta sangat eksklusif harmnya kepada orang-orang yang memiliki kapital dan juga keuangan pada akhirnya. Member saya menjelaskan terkait dengan isu kapitalisme yang sudah sangat parah. Ketika uang dan juga kapital dijadikan sebagai instrumen utama di dunia ini dan telah menjadi alat untuk mengakses kebahagiaan. Dan kebahagiaan di dunia kapitalisme itu sangatlah tidak aksesibel. Karena masalahnya adalah ada aktor rentan dalam kapital dan ekonomi yang kesulitan untuk berbuat baik akibat mindset seluruh manusia di O dan juga CO adalah transaksional. Artinya, dengan keadaan kapitalistik dunia sudah sangat parah, ditambah dengan mindset transaksional, hidup Anda sebagai manusia tidak lagi dilihat sebagai manusia, tapi di value ataupun dinilai berdasarkan uang Anda dan juga power capital Anda pada akhirnya. Masalahnya adalah orang-orang miskin di sisi oposisi tidak memiliki agensi sama sekali. Karena peradaban manusia diciptakan dengan uang. Berbuat baik harus diekspektasikan dengan menukar uang dan juga materi secara pamrih. Artinya, spektrum kelompok marginal akan diinvalidasi karena hidupnya sengsara, tapi juga diinvalidasi sebagai seorang manusia. Karena untuk membantu orang lain saja, mereka terseok-seok akibat tidak ada kapital yang bisa mereka tukarkan akibat kebaikan orang lain. Orang marginal semakin terdiskriminasi di OO, sehingga Dewan Juri tidak boleh langsung termakan dengan kasus di agensi di OO. Renungkanlah bahwa agensinya justru elitis dan juga diskriminatif. Saat ada pengamen tua dan renta di pinggir jalan, 70% manusia di OO tidak akan membantu dan memberikan uang. Karena pengamen sebagai manusia yang lemah dan secara kapital telah di-value rendah oleh orang-orang di sisi oposisi yang tidak bisa memenuhi ekspektasi pamrih orang-orang ini. Saat ada perempuan, kelompok minoritas seksual dan juga mental, serta kaum adat dan juga suku asli sebagai kaum marginal yang di-value rendah di sisi OO, pemerintah sebagai manusia kualitas sebagai seorang negara tidak akan memberikan sebuah urgensi untuk melindungi mereka dan membuat undang-undang karena mereka tidak bisa memenuhi transaksi politik pamrih yang diberikan oleh orang-orang ini pada akhirnya. Sehingga kami katakan bahwa dalam skenario yang paling terbaik sekalipun ketika agensi itu ada di sisi OO, ayolah agensi mereka bisa dilimitasi karena agensi Anda sudah mendiskriminasi orang-orang banyak dan juga memiliki harm kepada orang lain. Sehingga kita bisa melimitasi agensi di sisi OO pada akhirnya. Tapi katakanlah bahwa di sisi kami, orang-orang altruis itu biar minum, tidak apa-apa. Semakin orang banyak membantu dengan tanpa pamrih, semakin bagus dunia ini pada akhirnya menang. So, for the last speech, untuk menutup kasus keseluruhan dari debat final open ini, saya mengundang whip oposisi untuk berbicara. Let's go, Lucy, let's go. Thank you, Kak. Oke. Ya, bentar ya. Minum dulu boleh kan? Oke. Sebelum memulai debat, sedikit ya kata-kata pembuka. Terima kasih banyak untuk Kak Citra yang sudah ajak saya ikut kompetisi ini. Sangat luar biasa. Dan juga sudah tahan 2 hari menjadi support system saya yang sangat tantruman ini. Kedua, juga makasih buat Ibu yang selalu berzikir buat saya. Dan terakhir, thank you banget untuk partner nonton Indonesian Idol saya yang selalu mendukung saya selama 2 hari ini. Ya. Pertama,
POI-nya nanti di chat aja. Ada banyak hal yang mau saya bandingkan juga. Ya, itu saja. Saya rasa suara saya jelas ya. Oke, pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Ketika Khairil berkata bahwa, oh ya, nanti orang-orang dibebaskan untuk melakukan kebaikan atau punya pilihan ketika melakukan kebaikan, dengan contoh bahwa ketika melihat orang kaya jatuh, kita bisa memilih untuk membantu dia dengan salah satu niatan misalkan mendapatkan uangnya. Ini sudah salah satu contoh bahwa tidak altruis dong. Ini membuktikan bahwa sebenarnya justru altruism lah yang membatasi pilihan orang untuk membuat kebaikan, karena sekarang ada dorongan untuk terus-menerus berbuat baik kepada semua orang tanpa mengukur kapasitas diri kita, tanpa mengukur apakah kita merasa perlu atau tidak membantu itu, tanpa mengukur apakah kemudian ini mengorbankan kepada diri kita, baik itu secara material maupun secara moral. Saya rasa masalah tentang pilihan, selain ini let matter, baru dijelaskan di Khairil, ini kedua juga sangat backlash ketika dia bahkan menjelaskan contoh yang sepertinya memang tidak altruis. Kedua adalah saya akan flip kasusnya Jose. Ketika dia bilang, oke, sebenarnya orang-orang sudah datang dengan biologis atau sudah lahir dengan keadaan bahwa kita altruis. Satu, kita bukan malaikat. Kita nggak lahir dengan kemurnian hati yang sangat bersih atau bahkan kita tidak pernah dilakukan pencucian hati oleh Tuhan sehingga kita benar-benar altruis dan baik di dunia ini. Tapi kedua, saya akan telan bebannya. Jikapun kita memang altruis seperti yang disampaikan Jose, saya akan jelaskan 3 hal yang sebenarnya mungkin akan link dengan dia. Dia bilang bahwa altruis itu misalkan biologis dan lain-lain. Iya, saya rasa ini exactly karena biologis, altruism ini biasanya dibentuk dari keterikatan emosional kita dengan orang-orang terdekat yang ada di sekeliling kita. Misalkan altruism ini dibentuk dari kasih sayang kita kepada ibu, itulah kenapa kita lebih mudah untuk berbuat baik dan tidak menimbang dampaknya kepada diri kita, kepada orang-orang yang lebih relevan, kepada nilai-nilai kolektivitas misalkan. Inilah yang pada akhirnya membalik semua kasus pemerintah, termasuk kasus tim pemerintah pembuka, ketika mereka bilang bahwa kita ingin menyebarkan keadilan dan juga menyelamatkan minoritas atau aktor rentan di dalam perdebatan ini. Ini justru buruk kalau kita altruis, karena kalau kita tarik dengan analisisnya CG bahwa altruis ini biologis itu dibentuk siapa? Oleh orang-orang yang ada di lingkungan terdekat. Exactly itu kenapa kita lebih mudah untuk berbuat baik kepada orang yang kita sayang. Itulah kenapa pada akhirnya altruism ini hanya berpengaruh kepada orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita, yang kemudian memberikan doktrinasi kepada kita bahwa kita tidak perlu mendapatkan imbalan dari misalkan berbuat baik kepadanya. Ini akan buruk pada akhirnya karena justru melimitasi dari kemampuan orang-orang untuk berbuat baik kepada lingkungan yang lebih besar. Kenapa? Ketika tidak altruis, kita misalkan mau untuk membantu minority. Ini pasti dipertanyakan oleh pemerintah. Exactly. Misal dengan alasan bahwa merasa, oh kita perlu membantu mereka karena dulu, karena penderitaan mereka adalah akibat kelalaian atau kejahatan kita. Atau bagaimana sesimpel kita mau dapat citra baik. Atau yang ketiga, bagaimana kemudian kita ingin dilihat dan mendapatkan identitas sosial dari lingkungan sekitar kita. Nanti sayang. Ini membuktikan bahwa sebenarnya altruism ini mendorong orang-orang untuk hanya berbuat baik kepada kelompok-kelompoknya tertentu dan merugikan orang-orang yang tidak memiliki kelompok yang lebih besar seperti kelompok minoritas. Ini membalik semua kasusnya pemerintah. Oke, kita masuk kepada perbandingan kami dengan opening oppositions. Opening opposition, benar, saya sangat mengerti analisis dan juga bantahan mereka kepada tim pemerintah ketika menyampaikan bahwa, subjektivitas kebaikan. Saya akan extend argumen ini. Kita memang memiliki subjektivitas kebaikan, itulah kenapa kita tidak boleh untuk menjadi altruis pada akhirnya. Karena ketika kita memberikan kebaikan kepada orang lain, respon orang lain tersebut tidak bisa pada akhirnya untuk kita kontrol. Sedangkan ketika kita memberikan suatu kebaikan, kita misalkan sudah menghabiskan uang dan lain-lain. Ini mungkin masih terdengar sama, tapi sabar, saya tarik lagi. Tapi kenapa kemudian ini menjadi berbeda di sisi kami? Di sisi kami, apa yang ingin kami respon kepada pemerintah adalah, satu, ada kemungkinan respon yang diberikan oleh orang-orang menjadi tidak setara pada akhirnya. Orang-orang mungkin tidak memberikan respon dengan materi ataupun pengorbanan yang sama dengan kita. Karena dalam berbuat kebaikan tidak hanya materi seperti yang disampaikan OO, tapi terkadang kita mengorbankan idealisme kita. Contoh, ketika narasi ini kemudian digaungkan, orang-orang akan membenarkan white lie pada akhirnya. Dan ini, atau bagaimana, sudah, menabrak norma kecil hanya demi berbuat baik kepada orang lain. Ini kemudian pada akhirnya akan menjadi buruk ketika kita misalkan tidak mendapatkan respons yang setara, sementara kita tidak bisa menimbang bagaimana respons orang lain terhadap tindakan yang kita lakukan. Ini kemudian akan menjadi buruk, karena 2 hal. Satu, ambillah positif base case-nya, orang-orang akan bertindak setara pada akhirnya. Ini tetap
ini tetap akan simetris di sisi kami. Artinya, di sisi kami juga ada kemungkinan orang bertindak setara. Exactly, justru dorongan orang-orang untuk bertindak setara itu lebih ada ketika kita tidak menjadi altruism pada akhirnya. Karena ketika kita tidak menjadi altruism, ada standar yang diberikan dari bagaimana kebaikan itu dikembalikan atau diekspektasikan. Contoh sederhananya, seperti pekerja yang bekerja dengan jam kerja yang lebih banyak, pada akhirnya ini akan dibayar dengan bayaran yang lebih besar. Ini membuktikan kenapa tidak altruis di sisi kami itu justru akan memberikan narasi standar keseimbangan kebaikan yang jauh lebih baik. Kemudian berikutnya adalah opening oppositions juga menyampaikan bahwa, oh ya, ini berkaitan dengan diri kita selfish dan juga nilai diri. Saya akan, bentar, ini saya selesaikan argumen dulu. Ini kemudian akan memberikan tarikan yang lebih jauh. Kenapa? Karena ketika kita memiliki relasi, karena ketika kita memiliki nilai diri, ini bukan hanya berkaitan dengan kita selfish, tapi berbuat kebaikan dengan ada imbalan ini memberikan kita validasi. Itulah kenapa sekarang di dalam ilmu parenting sangat diajarkan ketika anak-anak berbuat baik kita harus memberikan reward. Sistem reward and punishment di dunia ini tidak akan berlaku lagi kalau misalkan narasi-narasi altruism ini pada akhirnya bertahan. Exactly, justru karena kita butuh validasi, itulah kenapa kita jadi konsisten sekali di dalam berbuat kebaikan. Saya mau berbuat kebaikan karena saya tahu setiap saya berbuat kebaikan, ya, misalkan citra diri saya naik atau bahkan gaji saya bertambah ketika saya semakin rajin bekerja. Ini membuktikan bahwa konsistensi kebaikan hanya terjadi ketika orang-orang menjadi tidak altruis di sisi kita. Ya, sorry banget, udah 6. Kemudian terakhir adalah berkaitan, ya, tapi saya akan coba engage supaya apa yang terpikir dalam POI mungkin terbantah. Tapi yang terakhir, ketika tim CG datang dengan mengatakan bahwa oke, orang-orang sebenarnya tahu kok kapan mereka harus bantu dan kapan mereka harus tidak membantu pada akhirnya. Begini, orang-orang memang tahu kapan mereka bantu dan kapan mereka tidak bantu. Tetapi ketika ada standar altruism di mana semua orang kemudian didoktrinasi bahwa harus menjadi baik atau ya membantu orang lain itu adalah hal yang benar tanpa mengharapkan imbalan, ini kemudian akan buruk. Karena apa? Karena sekarang ada dorongan untuk mengikis rasionalitas kita, apakah kita mau bantu atau tidak. Karena sudah menjadi sebuah norma dan juga doktrin di masyarakat bahwa membantu itu adalah baik. Pertimbangan, prerequisite-nya adalah ketika kita menimbang, ini imbalannya gimana ya ke kita, ini dampaknya gimana ya ke kita. Rasionalitas yang disampaikan oleh Jose, itu prerequisite-nya adalah di kasus kami. Ketika kita memikirkan dampak yang terjadi kepada kita. Kalau kita nggak lagi mikirin dampak dan bagaimana orang lain merespon, kita akan minim pertimbangan bagaimana, kapan kita bantu atau tidak. Exactly, kapan kita tahu timing tepat untuk bantu dan siapa yang akan kita bantu, itu exactly karena kita tahu dampaknya apa ke diri kita. Saya rasa semua kasus sudah dibantah ya, yakin Cio menang. Oke, thank you untuk wave oposisi, dan thank you untuk semua yang sudah memberikan pidato yang cukup bagus dan engagement dalam debat ini.